Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat-sehat ya? Puji Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur sekalipun kita di rumah saja, tapi kita boleh beraktivitas dengan semangat. Kita mau melakukannya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memanggil kita kembali untuk datang kepadanya melalui ibadah pada minggu hari ini. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Saya mengundang semua jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Ibadah kita hari ini, kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing kita dan juga sebagai berita anugerah bagi setiap kita di sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 hingga 32 yang berkata demikian. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib saat kita masih di dalam dosa. Sungguh sebuah anugerah yang tak ternilai harganya, bahwa Dia begitu mengasihi kita orang yang berdosa. Pagi ini, mari kita menyatakan syukur kita atas anugerah yang besar ini. Kita mau bermazmur bagi namanya yang kudus. Seperti tertulis di dalam Mazmur 108 ayat 4-5. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi.
mari nyatakan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah yang besar pada setiap kita yang berdosa ini. Tinggikanlah diri. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dengan hati yang penuh syukur katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu
Tinggikanlah dirimu ya Tuhan, mengatasi bumi. Biar kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu nyata di atas bumi ini. Tuhan, kami pada pagi hari ini sungguh bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang sungguh baik, yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih karena kami punya Yesus yang besar kasih-Nya buat setiap kami. Ya Tuhan, kami menyadari saat ini kami adalah orang yang lemah, kami tidak berdaya ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan yang tidak setia dan tidak taat ini. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami masih hidup mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami masih hidup sesuka hati kami ya Tuhan. Bahkan kami masih tidak dapat melakukan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sungguh lemah, kami tidak berdaya ya Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami yang tidak taat ini. Kembali pada pagi hari ini, dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan pagi ini ya Tuhan, kami rindu meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Karena sungguh hanya Engkau saja yang layak menerima segala hormat dan sembah kami. Kami percaya juga Tuhan, di hari ini ada rencana-Mu yang indah, berkat-berkat rohani yang hendak Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kau sendiri akan memulihkan, hadirat-Mu itu akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini, dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau tanggalkan segala beban khawatir kita. Bernyanyilah sambil kita mengingat terus akan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan pun akan tetap memberikan pertolongan di masa-masa yang akan datang buat setiap kita. Mari kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian, nyanyi bagi Dia. Mari angkat suara kita, hati kita, menyerukan nama Tuhan, karena Dia sanggup. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai kata kasih-Nya, tak datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Mari dengan hati penuh syukur naikkan pujian ini. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan nama siapa? Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, benar
kasih-Nya datang. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya. Sekali lagi, mengawaki sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, kita akan membaca bacaan bertanggapan dari KPPK 6. Taat dan melakukan firman Tuhan. Mari kita membacanya secara bertanggapan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 37 ayat 3-5 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Mari di hadapan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya dari segala masa dan tempat. Dengan segenap hati kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, mengasihi Tuhan berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, memikirkan jalan-jalannya, tunduk pada kehendak-Nya, taat melakukan firman-Nya, memegang teguh janji-Nya, dan rela dididik, dibentuk oleh Tuhan. Kiranya melalui firman yang akan kita dengar, Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap kita, memampukan kita untuk kita hidup taat sesuai perintah Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Sekali lagi dengan ketaatan kita mau katakan, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu
Waktu dan tempat kami persilakan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh datang bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Saat ini kami akan baca merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon biar Roh Kudus yang menolong kami untuk kami mengerti, melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh terus bertumbuh menjadi murid-murid Kristus. Tolonglah hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya ini adalah isi hati Tuhan yang dinyatakan. Dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, ini kami. Setiap pergumulan, masalah, beban berat kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan kami kelegaan, agar kami boleh dengan sukacita menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat 15 sampai ayat 21. Mari kita bersama-sama memperhatikan bagian ini dan kita membacanya. Saya akan membaca bagi jemaat sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, tema khotbah hari ini adalah kasih yang berbuah ketaatan. Kasih yang berbuah ketaatan. Jemaat yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pernah mengalami cinta atau kasih. Bahkan kita pernah mengasihi atau kita mencintai orang lain. Pengalaman dalam hidup saya pernah bertemu dengan seseorang yang sekarang menjadi suami saya. Tentu saja saya mencintai dan mengasihinya. Pada waktu saya mencintai, pada waktu saya mengasihinya, saya selalu rindu untuk bisa bertemu dengannya. Selalu saya ingin mendengar suaranya, bahkan selalu saya senang sekali untuk berbicara dan bercakap-cakap dengannya. Walaupun pada waktu itu tidak seperti sekarang, ada WA,
ada IG, dan semua fasilitas yang lain. Tetapi paling tidak, kalau mendengar sapaannya, mendengar perkataannya walaupun singkat atau membaca SMS-nya, begitu ya, membuat hati ini terasa sejuk dan senang. Saya yakin jemaat sekalian juga pernah merasakan cinta atau kasih itu. Bagaimana di saat kita mengalami atau kita merasakan perasaan kasih atau cinta itu? Saudara, dapatkah di saat kita mencintai atau di saat kita dicintai, kita menutup segala penampilan kita agar kita tidak diketahui bahwa kita sedang dicintai atau kita bahkan sedang mencintai? Saya yakin pasti orang bisa melihat dari penampilan kita. Saya ingat sekali saudara, seorang teman saya pada waktu di Seminari Alkitab Asia Tenggara, dia dikasihi atau dicintai oleh seseorang yang sekarang menjadi suaminya. Dan suaminya itu bukanlah sama-sama kuliah di saat, tetapi ada di luar. Nah saudara, pada waktu dia bertemu melalui telepon, karena waktu itu belum ada ya yang video call, apalagi waktu itu tidak boleh kita memegang handphone, karena handphone juga tidak semua orang punya, begitu saudara. Tapi yang paling kelihatan di saat dia telah bertemu dengan kekasihnya ini, selalu kami bisa mengerti dari wajahnya dan dari apa yang dia katakan, saudara. Wajahnya selalu bersinar, banyak senyum, dan dia selalu cerita tentang pacarnya ini, saudara. Lalu kami ini yang teman sekelasnya itu, lama-lama orang Jawa bilang gregesingan gitu ya. Lama-lama kami merasakan, aduh, sekali, 2 kali nggak apa-apa ya. Tetapi sering-sering dia ngomongkan cerita tentang pacarnya itu, saudara. Jadi kami ngomong gini, ya, kami tahu kok kamu lagi senang gitu ya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 dan akhir dari bacaan kita ayat 21 menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, betapa indahnya di saat kita merasakan kasih atau cinta itu. Tetapi mari kita mengarahkan hati kita, mengarahkan diri kita kepada Dia, Tuhan Yesus. Yang dalam bacaan kita mengingatkan, jikalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan memegang perintahnya, kita akan melakukan perkataannya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mengapa kita harus melakukan apa yang diperintahkan? Mengapa kita harus memegang perintahnya? Saya teringat ya saudara, pada waktu saya melihat televisi ada seorang artis yang saya yakin saudara mungkin banyak tahu. Dia adalah Nia Ramadhani. Seorang artis yang cantik memang, tetapi dia adalah artis yang dikatakan beruntung karena dia menikah dengan orang suami yang cukup kaya dari keluarga Bakri. Lalu mass media atau reporter itu mengatakan dan menanyakan kepada dia, kamu sekarang mengalami perubahan hidup yang luar biasa ya. Dan kamu enak sekali. Nah, bagaimana perasaanmu? Lalu dia mengatakan begini, saya bersyukur saya bisa mendapatkan kehidupan seperti sekarang ini. Kehidupan yang baik, bahkan lebih baik. Saya bersyukur saya mendapatkan apa yang saya perlukan. Saya bisa hidup nyaman. Saya selalu bersyukur. Dan dia mengatakan,
saya teringat akan pesan ayah saya yang almarhum. Dia mengatakan, jauh sebelum saya menikah, bahkan memperoleh kehidupan yang lebih baik ini, ayah saya selalu mengingatkan saya dan berkata kepada saya seperti ini. Kamu kalau hidup, jangan selalu lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Kalau kamu selalu melihat ke atas, kamu sulit untuk bersyukur. Tetapi lihatlah ke bawah. Kamu dapat melihat ada orang yang lebih menderita dari kamu. Dan kamu bisa bersyukur, berterima kasih karena kamu lebih baik daripada orang yang di bawahmu. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, apa yang didengarkan oleh seorang Nia Ramadhani ini, apa yang dia ingat, apa yang dia pegang, apa yang dia lakukan adalah perkataan ayahnya yang almarhum. Dalam bagian ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, di saat Tuhan Yesus juga hendak meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke surga. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, yang pertama, kenapa kita di saat mengasihi, kita bisa melakukan dan bahkan kita harus melakukan perkataannya atau perintah-perintahnya. Saudara, yang pertama, karena kita mengenal dia, Yesus, dan kita percaya dia, Yesus, yang berkata dan memerintahkan kepada kita. Seorang Nia Ramadhani mengenal ayahnya. Dia tahu ayahnya adalah seorang pemimpin dalam keluarga. Bahkan bukan hanya itu, dia tahu ayahnya lebih berpengalaman dalam kehidupan daripada dirinya. Dan dia percaya apa yang dikatakan oleh ayahnya itu adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang berguna dalam hidupnya. Oleh karena itu dia mengingat perkataan ayahnya. Walaupun ayahnya sudah tiada, dia tetap mengingat perkataan ayahnya. Bahkan dia memegang perkataan itu sebagai sesuatu yang dia hidupi dalam hidupnya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, di saat kita mendengar perintahnya, kita menaati perintahnya, kita memegang perintahnya, itu akan menunjukkan bahwa kita ini mengenal dia. Kita sungguh-sungguh tahu siapa yang berbicara kepada kita. Bukan hanya sekedar kita tahu bahwa dia Allah Sang Pencipta. Dia Allah yang telah menyelamatkan kita. Allah yang rela menebus kita dengan pengorbanan darah dan nyawanya. Tetapi kita tahu betul bahwa apa yang dia katakan itu adalah perkataan yang benar, firman yang hidup. Karena itu akan menunjukkan kepada siapa kita percaya dan menunjukkan seberapa besar kepercayaan saudara kepada Yesus yang berkata dan memberi perintah kepada saudara. Saudara, bukankah Tuhan Yesus telah memberikan banyak perintah? Bahkan saat ini kita bisa mendengar melalui bacaan kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab yang ada pada kita. Saudara, walaupun kita berjauhan, walaupun gereja mungkin ditutup, walaupun memang secara fisik Tuhan Yesus jauh di sorga, tapi ingat saudara, perkataannya itu hidup, dan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ada dalam Alkitab kita. Dan kita memiliki Alkitab ini. Kita dapat melihatnya. Walaupun kita tidak ke gereja, kita bisa membuka firman-Nya. Kita bisa mendengarkan kebenaran firman-Nya. Bahkan kita merenungkan itu. Dan kita memegangnya dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan hari lepas hari dalam hidup kita. Saudara, kalau kita memiliki seorang anak dan anak itu meminta sesuatu kepada kita atau berkata kepada kita, "Mah,
mainan ini loh mah, bagus mah. Tolong berikan untuk saya ya mah. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Oh, saya mengasihi anak saya mendengarkan perkataan anak saya, tidak mengabaikan dirinya. Apakah setiap perkataannya akan kita lakukan atau kita turuti, saudara? Saudara, pasti dalam diri kita bisa melihat. Kita mengasihi anak kita, tetapi siapa dia? Dia seorang anak yang harusnya masih dalam pengawasan dan bimbingan kita. Kita yang lebih mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Apakah mainan ini betul-betul berguna buat dirinya atau bisa mencelakai dirinya? Apakah mainan ini diperlukan oleh dia atau hanya untuk menyenangkan hatinya sesaat saja? Saudara, di saat kita mendengarkan perkataan orang, di saat kita mau melakukan perintah seseorang, pasti kita melihat siapa yang berkata kepada kita. Kita juga harus tahu apa yang dikatakannya itu adalah sebuah kebenaran atau sebuah perkataan yang biasa, bahkan mungkin hanya pemanis bibir saja. Saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah sebuah kebenaran, firman yang hidup, yang kudus, kebenaran yang baik, yang dapat menolong hidup kita. Saudara, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mendengarkan suaranya. Kita akan memegang perkataannya dalam hidup kita sebagai sesuatu yang kita yakini itu benar dan berguna, bermanfaat dalam hidup kita. Dan kita akan melakukan itu terus-menerus. Walaupun mungkin kita tidak melihat Tuhan Yesus lagi. Walaupun mungkin pendeta tidak ada dalam waktu khotbah di gereja bersama dengan kita. Walaupun mungkin tidak ada dalam persekutuan dengan saudara seiman. Tetapi kita tetap yakin bukan pada pendeta atau pada persekutuan atau pada gedung gereja. Tetapi kita yakin karena firman yang diucapkan oleh Allah adalah sebuah kebenaran, firman yang hidup, firman yang kudus. Perintah segala hal yang baik untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudara, mari kita mendengar kebenarannya, mendengar perintahnya, melakukan perintahnya, memegang itu dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, yang kedua, mengapa kita harus melakukan perintahnya atau istilah lain taat, saudara? Mengapa kita harus melakukan kebenarannya? Saudara yang terkasih dalam Kristus, di dalam bagian ini atau di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara, dalam bagian ini banyak yang mengatakan, menjelaskan tentang adanya relasi atau hubungan Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa yang disebut oleh Tuhan Yesus, ada Roh Kudus atau Roh Penolong, Roh kebenaran yang akan diberikan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ada Tuhan Yesus yang mengatakan ini. Ada relasi, ada hubungan yang baik di dalamnya. Bapa yang mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan setelah Tuhan Yesus menjalankan tugas karyanya, dia akan kembali ke surga dan berikutnya Roh Kudus akan datang. Ada sebuah relasi, hubungan yang indah di dalam Tritunggal, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kita orang percaya untuk masuk di dalam persekutuannya, di dalam kesatuannya Allah Tritunggal. Jadi saudara, kalau saudara membayangkan relasi tentang Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus seperti sebuah segitiga.
Mereka berkaitan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan sebentar akan meninggalkan murid-muridnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan untuk mengasihi dia dengan melakukan segala perintahnya. Nah, itu ingin menunjukkan atau mengajak setiap orang percaya atau murid-murid Tuhan Yesus untuk bersatu di dalam kesatuan mereka, di dalam persekutuan mereka. Jadi saudara, kalau ada segitiga begitu ya, kita ada di bawahnya oleh Tuhan Yesus yang punya relasi itu. Kita dibawa untuk bisa berelasi dengan Allah Bapa, kita juga dibawa berelasi dengan Allah Roh Kudus. Di saat kita mengasihi Yesus, seharusnya kita juga mengasihi Allah Bapa dan seharusnya kita juga mengasihi Allah Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka Bapa juga akan mengasihi kamu. Ayat yang ke-21 tadi mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, menyatakan diri kepadanya pada waktu apa, saudara? Ya pasti dalam kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tapi ingat, yang menggantikan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menyatakan keberadaan Allah untuk setiap kita. Di saat kita mau mendengar, mau taat, mau melakukan perintahnya, mau untuk memegang kebenaran firman Tuhan, saudara, kita dibawa oleh Tuhan Yesus untuk memiliki relasi yang baik dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus, hidup kita di saat kita mengasihi Yesus, di saat kita melakukan kebenaran firman-Nya, di saat kita menaati perintah-perintah Yesus, itu berarti kita juga mengasihi Allah Bapa, mengasihi Allah Roh Kudus. Kita ada dalam sebuah relasi. Relasi yang begitu erat. Relasi atau hubungan kasih yang antara satu dengan yang lainnya ini memiliki bagian dan memiliki peran masing-masing. Ingat Allah Tritunggal, kalau Bapa mengutus Yesus dan Yesus tidak menjalankan misinya pada waktu bergumul di Taman Getsemani, tapi dia mengatakan, Tuhan terlalu berat Tuhan, jadi aku tidak mau, aku tidak ingin melakukan kehendak-Mu. Saudara, maka relasi hubungan itu antara Allah Tritunggal tidak akan terjalin dan rencana agung Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia tidak terjadi. Oleh karena itu perlu adanya semua kesatuan ini berpartisipasi, memiliki tugas dan panggilan masing-masing. Saudara, Tuhan Yesus mengajak kita untuk membaca firman-Nya, mendengar kebenarannya, memegang kebenarannya, dan melakukan dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin bukan hanya kita dijadikan satu dalam relasi, tetapi kita punya partisipasi. Kita melakukan bagian kita di tengah-tengah kesatuan itu, saudara. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan pergi dan murid-muridnya akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus dibatasi oleh waktu, oleh tempat. Kita murid-muridnya terus menerus. Kita bisa menjangkau dunia. Kita bisa pergi kemana saja. Murid-muridnya terus menerus akan ada. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita melakukan firman-Nya. Karena di saat kita melakukan kebenaran firman-Nya, kita mengambil bagian di dalam kesatuan Tritunggal. Bukan kita sebagai salah satu dari Tritunggal. Tetapi penafsir mengatakan
Istilah ini menjadi sebagai quadrinity. Quadrinity. Kita disatukan oleh Allah Tritunggal. Dan kita memiliki bagian partisipasi di dalam menjalankan karya agung Allah Bapa di dunia ini. Saudara, berapa akhir hari atau minggu ini kita mengenal sebuah atau kita mendengarkan atau kita tahu ada sinetron Korea ya yang berjudul The World of Merit. Di dalam cerita itu saudara dikisahkan gitu ya tentang kehidupan sebuah rumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak gitu. Di dalam melewati relasi berkeluarga ini ada banyak sekali tantangan atau banyak sekali godaan. Siapa yang harus berpartisipasi menjaga kesatuan dari keluarga ini? Ya pastinya suami, istri, dan anak. Kalau di dalam cerita itu si istri ini menjaga kesetiaannya tetapi suami tidak setia. Maka keutuhan keluarga itu akan terganggu. Karena keinginan untuk berpartisipasi yang benar itu tidak dilakukan. Harapan untuk berpartisipasi dengan benar tidak dilakukan. Sehingga keluarga itu mengalami masalah, goncangan, bahkan tidak mencapai tujuan di mana sebuah keluarga didirikan itu harusnya terjadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus, kita pun merupakan bagian dari kesatuan Tritunggal. Quadrinity. Kita memiliki peran, saudara. Allah Roh Kudus dikatakan akan datang menolong kita. Kita tidak sendiri dalam melakukan perintah dan firman Tuhan. Ada Roh Allah yang menolong kita. Allah telah siap untuk menjalankan tugasnya. Dia telah berpartisipasi. Tinggal kita, saudara. Saya dan saudara. Maukah kita mengambil bagian kita untuk berpartisipasi dalam melaksanakan rencana agung Allah? Itulah alasan mengapa kita harus mengasihi Dia. Yang ketiga, saudara. Mengapa kita harus mengasihi Dia dengan cara melakukan kebenaran firman-Nya? Karena di saat kita mengasihi Dia, kita bukan hanya memiliki persekutuan dengan Allah Tritunggal, tetapi melalui kita, Yesus ingin membawa orang lain untuk datang, dekat, bersatu dengan Allah Tritunggal. Seperti saat Tuhan Yesus memanggil kita, membawa dalam sebuah relasi, maka melalui kita, partisipasi kita, melalui ketaatan kita, kita membawa orang lain untuk datang kepada Dia dan mengalami segala kasih, kuasa, dan hadirat Allah Tritunggal dalam hidupannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus, Tuhan Yesus kembali mengingatkan di saat Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan roh dan Dia akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam kisah para rasul kita diberikan perintah. Karena itu pergilah. Injil Matius mengingatkan kita. Kita harus berpartisipasi. Kita harus melakukan tugas kita. Bukan supaya saya saja diperkenan oleh Allah, saya menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, tapi melalui kita, melalui apa yang kita lakukan, kita menjangkau banyak jiwa untuk diselamatkan bagi Tuhan, untuk bersatu dengan Dia. Kita bisa menjadi satu tubuh Kristus, saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus, betapa indahnya di saat kita merasakan cinta dan kasih, rindu akan melihat wajahnya, rindu mendengar suaranya, selalu mengingat dan selalu melakukan kebenaran firman-Nya sebagai wujud cinta dan kasih kita. Kita mengingat hal ini, betapa pentingnya. Karena yang pertama, kita tahu kepada siapa
kita percaya dan kepada siapa kita mengenal. Kita kenal Yesus, kita percaya apa yang Dia katakan. Yang kedua, karena kita adalah bagian dalam kesatuan yang digabungkan dalam Allah Tritunggal. Yang ketiga, saudara, kita dipanggil untuk menjadi pembawa berkat. Dan kita diajak untuk membawa orang lain mengenal Dia. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan, orang lain bisa melihat, saudara. Orang yang sedang jatuh cinta, orang lain tidak bisa dipungkiri. Pasti akan melihat, saudara. Di saat kita mencintai Yesus, di saat hidup kita taat kepadanya, di saat kita menyenangkan hatinya, orang bisa melihat, saudara. Dan melaluinya banyak orang yang akan datang dan dibawa kepada Kristus. Bukan hanya semata karena kita mau, tapi ada Roh Kudus. Di saat roh kebenaran dicurahkan kepada kita, maka Tuhan akan berkarya. Banyak orang yang akan bertobat. Biarlah Tuhan menolong kita. Dan Roh Kudus mengingatkan kita akan segala kebenaran dan perintahnya. Agar kita boleh melakukan segala perintahnya, memegang perintahnya. Dan kita menghidupi perintah-perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Kristus telah hadir dalam hidup kami. Menyelamatkan kami, bahkan mengajarkan segala kebenaran-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, bantu kami, untuk kami boleh memahami dan kami melakukan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Dan biarlah Tuhan, walaupun rasa-rasanya kami jauh dari Tuhan, rasanya kami jauh dari persekutuan dengan tubuh Kristus, karena kami tidak ada dalam gedung gereja. Tapi kami tahu kebenaran firman Tuhan, firman-Mu dan Roh-Mu itu selalu dekat dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami mengasihi-Mu, semakin mengasihi-Mu, sehingga banyak orang melihat dan menjadi percaya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu, dan biarlah melalui kehidupan kami walaupun berjauhan, tetap kami boleh merasakan persekutuan yang indah, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada suatu malam di dalam sebuah KKR, kebaktian rohani, yang dipimpin oleh hambanya D.L. Moody ya, di Brockton, Massachusetts. Seorang pemuda bersaksi tentang imannya atas keselamatan di dalam Kristus. Dia mengatakan demikian, saya tidak yakin. Ini artinya dia masih bergumul atau tidak begitu yakin dengan jaminan keselamatan. Namun dia lanjutkan lagi dengan berkata demikian, tapi aku akan terus percaya dan taat. Artinya dia mau belajar untuk terus percaya kepada Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan dan terus mau belajar untuk mentaati dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Daniel Toner yang menjadi WL, pemimpin pujian di dalam KKR itu, begitu terberkati oleh kesaksian oleh pemuda ini. Kemudian ia menuliskan kesaksian pemuda tersebut dan mengirimkannya kepada temannya yang bernama John Sammis. Sesudah membaca surat dari Toner, John Sammis terinspirasi untuk menuliskan lagu dari kesaksian tersebut. Kalimat yang sering diulang di dalam lirik lagu ini adalah percaya dan taat. Karena tidak ada jalan lain untuk bahagia di dalam Kristus selain percaya dan taat. Sesudah selesai menuliskan puisi dari kesaksian tersebut, ia mengirimkannya kepada Daniel Toner. Kemudian Daniel Toner membuatkan melodi dari puisi tersebut. Bapak Ibu, kepercayaan merupakan modal untuk taat.
ketaatan merupakan buah percaya. Kiranya kita terus belajar untuk percaya kepada Kristus dan semakin teguh di dalam iman kita. Kiranya kita juga terus dimampukan untuk mentaati segala firman Tuhan. Karena hanya dengan hal yang demikian saja kita akan mengalami kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Kita naikkan pujian KPPK 240. Percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Bilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Tiada beban berat, Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, dengan penuh syukur kami membawa persembahan kami yang dalam bentuk uang ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mau sucikan, kuduskan, dan pakailah bagi pekerjaan-Mu di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan pemerintahan kami, memohon hikmat-Mu ya Tuhan untuk mereka di dalam mengatasi akan penyebaran COVID-19. Ya Tuhan, kami terus berdoa, Kau juga menolong kan saudara-saudara kami, tenaga medis yang harus berada di garis depan. Ya Tuhan, lindungilah mereka Tuhan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, kesabaran dan penghiburan-Mu kepada mereka. Yang sakit karena virus ini juga, ya Tuhan, Kau jamah, Kau kuatkan, hiburkan mereka selama dirawat dan sembuhkanlah mereka. Untuk keluarga mereka, Kau juga kuatkan dan hiburkan ya Tuhan. Untuk mereka yang masih harus bekerja di luar rumah, Tuhan berikanlah mereka badan tubuh yang sehat. Kalau ada yang sakit, lagi tidak enak badan, Tuhan jamahlah, sembuhkanlah ya Tuhan. Berkatilah kami di dalam segala usaha pekerjaan kami di masa pandemik ini. Berikanlah kami rezeki-Mu Tuhan. Berikanlah kami hikmat untuk kami mengelolanya dengan baik. Dan cukupkanlah
kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau bekerja di dalam masa-masa yang sulit ini. Kau akan menolong setiap kami. Dan kami mengakui sungguh ya Tuhan, ini bukanlah hal yang mudah. Tapi kami mohon terus Tuhan Kau kuatkan, Kau teguhkanlah iman percaya kami. Agar kami terus bersandar hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu di dalam situasi ini. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, semua ini boleh segera berakhir. Dan mampukanlah kami terus untuk kami hidup mengasihi Tuhan dengan hidup mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Untuk kami boleh melakukan sesuai dengan kebenaran firman demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa syukur dan permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya penolong hidup kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita mau kembalikan segala hormat pujian kita hanya kepada Tuhan melalui doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengarahkan hati kita kepada Dia. Dan mari kita kembali di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita semakin mengasihi Dia. Mari kita mengarahkan hati dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai. Dipersilakan duduk. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.